Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah ma ba'du. Teman-teman yang saya cintai dan ibu dosen pengampu yang saya hormati, pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni bab 9 pandangan behavioris tentang pembelajaran. Langsung saja. Berbeda dengan para ahli yang lainnya, para behavioris memandang cara belajar yang lebih efektif itu dengan dua sudut pandang atau dengan dua hal, berfokus pada dua hal, yakni pada stimulan dan respon. Makanya pandangan-pandangan para behavioris tentang pendidikan ini biasa disebut dengan psikologi SR atau psikologi stimulan dan respon. Untuk selanjutnya saya akan membacakan asumsi-asumsi dasar behaviorisme tentang pendidikan agar lebih efektif di dalam kelas. Yang pertama, perilaku orang sebagian besar merupakan hasil dari pengalaman mereka dengan stimulus-stimulus lingkungan. Seperti kita ketahui, bagi seseorang atau bagi individu, lingkungan itu sangat mempengaruhi bagi kebiasaan individu tersebut di kemudian hari. Dapat kita ambil contoh ketika ada seorang anak yang hidup di lingkungan yang sangat keras ketika kecilnya, maka ketika dewasa kemungkinan besar dia akan berwatak keras juga seperti lingkungannya. Itu sangat berpengaruh. Nah, hal ini atau asumsi ini bisa dipakai oleh pengajar atau guru di dalam kelas agar supaya bisa membuat lingkungan ini semakin nyaman untuk belajar atau menciptakan suasana-suasana belajar yang lebih efektif. Bagaimana para siswa agar lebih mau berpikir kritis dan aktif di kelas dan yang lainnya. Itu bisa dibuat dengan cara si guru atau tenaga pengajar berusaha menciptakan lingkungan belajar yang memang diharapkan untuk belajar untuk seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, asumsi dasar behaviorisme tentang pendidikan adalah pembelajaran melibatkan perubahan perilaku. Misal seperti ini di dalam kelas, ketika seorang guru mengajak anak-anak atau anak didiknya berinteraksi dengan cara misalkan berguyon pada suatu waktu misalkan, nah akan ada suatu saat ketika si guru itu berhenti berguyon, kembali ke situasi serius. Nah, itu akan si guru pasti memikirkan atau pasti tahu sebelumnya di mana dia harus berhenti bercanda. Seperti itu misalkan, ya, itu hanya contoh kecil. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pembelajaran melibatkan membentuk asosiasi antara stimulus dan respon. Nah, menurut behavioris, pembelajaran yang efektif itu melibatkan antara stimulus dan respon. Jadi antara stimulus dan respon itu sangat berpengaruh bagi pendidikan atau pembelajaran yang ada di dalam kelas. Misalkan ketika di dalam kelas ini, ketika di dalam kelas misalkan si guru mengadakan sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, akan sangat terlihat bagaimana pendidikan tersebut berkualitas atau tidaknya ketika memang si murid misalkan ada yang bertanya atau aktif bahkan berebut ingin bertanya, berarti bisa dipastikan pendidikan di dalam kelas itu hampir bisa dipastikan bahwa pendidikan atau pembelajaran di kelas itu memang baik, dan begitu sebaliknya itu mungkin, ya, maaf kalau salah. Nah, yang seterusnya nomor 4, pembelajaran kemungkinan besar terjadi ketika stimulus dan respon muncul dalam satu waktu. Masih seperti tadi, pembelajaran yang efektif menurut behavioris terjadi ketika stimulus dan respon muncul dalam satu waktu yang berdekatan. Kalau misalkan seperti ini, ada suatu ketika guru itu misalkan lagi marah. Karena apa? Mungkin bukan marah tapi memperlihatkan sikap yang seperti marah. Tapi Pembelajaran akan dinilai berhasil di kelas itu apabila memang si murid-murid tadi merespon sikap guru tersebut dengan hal yang memang wajar atau seharusnya dilakukan ketika guru marah misalkan, seperti itu. Nah, kan kalau misalkan ada guru marah tapi si peserta didik santai gitu kan, seperti tidak apa-apa, itu kan jadi pertanyaan. Ada apa gitu kan dengan pelajaran? Apakah memang si anak tidak mau memperhatikan gurunya atau seperti apa gitu?
terakhir, banyak spesies termasuk manusia belajar dengan cara-cara yang sama. Nah, dengan hal seperti itu, maka dengan asumsi seperti itu, maka pendidikan di kelas akan sangat bisa manfaatkan dengan sebenar-benarnya dan sebetul-betulnya. Karena ketika ada asumsi seperti ini mengatakan bahwa rata-rata semua manusia itu belajar dengan cara yang sama, si guru tidak perlu repot-repot mencari metode-metode untuk memberikan pelajaran atau memberikan pendidikan kepada banyak anak, karena satu anak ini semuanya sama misalkan. Seperti itu. Itu yang pada intinya asumsi-asumsi dasar behaviorisme ini, atau para ahli behavioris, para ahli pendidikan yang beraliran behavioris atau beraliran perilaku ini lebih mengedepankan hal-hal yang dohir atau hal-hal yang terlihat. Seperti tadi disebutkan, pandangan behavioris tentang pembelajaran ini bisa juga disebut dengan psikologi SR atau psikologi stimulan dan respon. Yaitu kan stimulan dan respon adalah hal yang terlihat dan nampak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.